mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Respons Erick Thohir soal Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi respons soal kabar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dapat membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Kabar tersebut pertama kali diucapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo saat kunjungan di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Menpora mengatakan bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September mendatang. Semenjak diungkap Dito, kabar ini sontak ramai jadi sorotan. Pasalnya, pecinta sepak bola tanah air memang sangat menantikan kehadiran Paes di timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Respons Erick Thohir terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengaku sudah menanyakan langsung kebenarannya kepada Erick Thohir. Menjawab pertanyaan tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa pada bulan September, Maarten Paes belum pasti bisa dimainkan. Adapun saat ini PSSI masih terus berusaha agar kiper 26 tahun tersebut segera berseragam merah putih. Yang terpenting saat ini, kata Bung Ropan, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sekarang tinggal perpindahan federasi saja yang masih alot. Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes di CAS bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur CAS. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke CAS agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di CAS ini sangat mahal menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi.
Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda. Awalnya menolak, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kali ini Maes Hilgers, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan? Situasi memanas. Pro kontra netizen usai Hubner sindir calon pemain naturalisasi baru. Unggahan cerita Justin Hubner di media sosial Instagram soal timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan kontra. Hubner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram story eksklusif yang memantik persoalan. Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Hubner. Tangkapan layar dari unggahan Hubner ini lantas disebar di media sosial. Ada akun individu yang membagikan hal tersebut, ada juga akun-akun obrolan sepak bola. Dari unggahan itu, nama Hubner sama populer di media sosial X. Beragam komentar muncul atas tindakan pemain berposisi back yang berkiprah di Jepang bersama Cerezo Osaka tersebut. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng, lucu-lucuan, hingga marah-marah bersatu jadi satu berpendapat. Ada pula yang menilai Hubner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Diutarakan oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sejak pernyataan Shin Tae-yong itu, beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Roemeny. Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Roemeny urung menemui kejelasan. Apalagi setelah Erick Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist.